melanjutkan kajian pada Khalifah keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak Ibu kaum dan rahmatullah, pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit membahas tentang peran daripada Ali bin Abi Thalib di perang Badar, dan telah kita sampaikan bahwasanya meskipun secara kemunculan Ali bin Abi Thalib ini telah menampakkan perannya pada malam hijrah, dan begitu juga peran beliau sebagai orang ataupun remaja pertama yang masuk dalam agama Islam. Namun kepahlawanan daripada Ali bin Abi Thalib ini sangat nampak pada masa perang Badar, di mana dalam perang Badar dari awal sampai akhir Ali bin Abi Thalib sinarnya benar-benar terang. Bahkan dalam peperangan yang di mana para tentara atau pasukan Islam yang ikut dalam perang ini telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali bin Abi Thalib bahkan seperempat dari pasukan musuh yang berhasil ditaklukkan merupakan jasa daripada Ali bin Abi Thalib. Dan ini perang ini ternyata berlanjut ketika orang-orang Quraisy melakukan penyerangan yang kedua, yaitu peperangan yang kita kenal dengan perang Uhud. Dalam perang Uhud, Ali bin Abi Thalib ini bukanlah satu sosok yang diletakkan di tengah ataupun di belakang pasukan. Beliau ditempatkan di posisi terdepan, tepat di hadapan Rasulullah SAW. Artinya Ali ini posisinya adalah benar-benar pengawal dan penjaga keselamatan Rasulullah SAW. Dan itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib sepanjang perjalanan ataupun sepanjang peperangan itu terjadi. Bahkan pada satu titik di mana terdapat satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh para pemanah di saat mereka turun dari bukit, sementara Rasulullah telah berpesan dari awal bahwasanya apapun yang terjadi di bawah jangan pernah meninggalkan pos. Tapi lagi-lagi mereka lupa dengan perintah tersebut. Bahkan sebagian berdalih dengan mengatakan itu perintah tersebut ketika peperangan masih berjalan, tapi ini kan peperangan sudah selesai, musuh sudah melarikan diri, jadi kita turun, tidak perlu menunggu perintah Rasulullah. Dan kesalahan inilah yang kemudian harus dibayar mahal, karena pada saat itu Khalid bin Walid yang di perang Badar tidak ikut. Di perang Badar, Khalid bin Walid itu dikatakan tidak ikut dalam perang Badar bersama orang-orang Quraisy, tapi di perang Uhud dia ikut, dan dia adalah seorang panglima perang yang sangat jeli melihat kondisi dalam medan pertempuran. Dari awal Khalid bin Walid ini tidak bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ia bersama dengan 200 pasukannya dan keseluruhannya berkuda, bersembunyi di belakang perbukitan sehingga tidak tampak oleh pasukan Islam. Dan memang rencana Khalid bin Walid adalah melihat dulu kondisi daripada peperangan, lalu melihat celah yang kiranya bisa untuk dimasuki. Dan sebagai seorang yang sangat pakar dalam peperangan, Khalid ini bersabar melihat kondisi sampai kemudian dia melihat satu kesalahan yang dapat dimanfaatkan, yaitu ketika barisan pelindung, yaitu pasukan pemanah yang berada di posisi di belakang meninggalkan posnya. Maka Khalid bin Walid tahu bahwasanya ini adalah posisi yang paling menguntungkan kalau dikuasai. Maka yang berbalik dengan pasukannya, mereka mengitari bukit dari belakang, naik dari belakang, sehingga ketika naik sampai ke atas bukit,
ia hanya mendapatkan sekitar 5 orang dari 50 pasukan pemanah yang tersisa. Dan dengan 5 orang berhadapan dengan 200 pasukan berkuda, tentunya ini adalah satu mission impossible. Tidak mungkin pasukan pemanah yang tersisa bisa untuk menahan serangan daripada Khalid bin Walid. Dan kita tahu sejarah kemudian menulis pada saat itu Khalid bin Walid menginstruksikan bahwa hanya untuk menyerukan kepada pasukan yang sudah kocar kacir di bawah bahwasanya ia sudah masuk ke dalam medan pertempuran. Dan suara ini terdengar oleh pasukan Quraisy yang posisinya saat itu sedang diburu oleh pasukan Islam yang di bawah, yang menganggap bahwasanya peperangan sudah selesai. Mendengar teriakan instruksi dari Khalid bin Walid, pasukan yang awalnya lari berbalik, sehingga kondisinya saat itu pasukan Islam terjepit di antara 2 pasukan yang mengepung mereka. Dan inilah kacau balau terjadi. Pada saat itu mereka diserang dari 2 sisi, sehingga kemudian saking menakutkannya kondisi saat itu, sampai-sampai sebagian kaum muslimin itu melarikan diri dari peperangan, meninggalkan Rasulullah SAW. Ini tentu adalah satu dosa besar yang kemudian Allah ampuni dosa-dosa tersebut dari para sahabat. Kondisinya tentu tidak bisa kita bayangkan dengan kondisi santai. Kalau kita melihat kondisi sebenarnya, bisa jadi kita termasuk yang melarikan diri. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib yang posisinya adalah protektor daripada Rasulullah sama sekali tidak bergerak kakinya untuk melarikan diri. Yang dia tahu bahwasanya ini adalah tugasnya untuk melindungi Rasulullah, maka bersama dengan Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ummu Ammarah dan beberapa sahabat Ansar lainnya, mereka membentuk satu lingkaran dan mereka menangkis serta menyerang setiap musuh yang hendak mendekati mereka. Di antara pasukan yang hendak mendekati dan mencelakai Rasulullah SAW ada Abu Sa'ad bin Abi Talha dan Syaddad bin Aswad. Kedua orang ini adalah jagoan yang dibawa oleh pasukan Quraisy untuk menyerang Rasulullah. Namun berkat izin Allah, Ali bin Abi Thalib mampu melindungi Rasulullah SAW. Dalam kondisi terdesak, 200 pasukan mengepung 20 atau kurang dari 20 pasukan yang melindungi Rasulullah. Lalu kemudian tersiar kabar bahwasanya Rasulullah terbunuh. Dan ini sengaja dilakukan oleh pasukan Quraisy, tujuannya untuk melemahkan semangat daripada kaum muslimin. Mengapa itu bisa tersebar? Karena saat itu posisi Rasulullah berada di celah sempit dari Bukit Uhud, dan di depan mereka ada 200 pasukan Quraisy, sementara Rasulullah hanya dijaga oleh 20 pasukan yang diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Maka untuk menghilangkan semangat kaum muslimin, orang-orang Quraisy ini teriak, Muhammad qad qutil, Muhammad qad qutil, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Akses informasi terpotong. Kenapa? Karena Rasulullah terpisah dari para sahabat. Maka saat itu Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lainlah yang merupakan tumpuan pelindung daripada Rasulullah SAW yang sambil berperang sambil meneriakkan bahwasanya Rasulullah tidak terbunuh. Dalam peperangan tersebut dikatakan saking banyaknya Ali menebas dan menangkis serangan musuh, sampai-sampai ada sekitar beberapa pedang daripada Ali bin Abi Thalib itu yang patah. Saking banyaknya sabetan dan serangan yang ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai Rasulullah kemudian memanggil Ali dan menyuruh Ali untuk menggunakan pedang beliau yang disebut dengan Zulfikar. Tentunya ini bukan Zulfikar ulama ya. Ini Zulfikar, pedang Rasulullah SAW yang di ujungnya itu ada belahan 2. Nah, pedang inilah kemudian yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjaga
keselamatan Rasulullah SAW dalam perang Uhud tersebut. Lalu kemudian perintah Rasulullah masih hidup ini terdengar pada pasukan yang berada di luar posisi Rasulullah saat itu, sehingga kemudian Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain menuju lokasi di mana Rasulullah berada. Tapi ini adalah satu misi yang harus dipercepat, karena kalau tidak bisa jadi pasukan yang mengawal Rasulullah ini akan tidak mampu lagi untuk menyelamatkan Rasulullah. Maka disinilah peran para sahabat seperti Talha, Ammar, begitu juga Ali bin Abi Thalib yang berada di barisan depan menahan jangan sampai Rasulullah itu terbunuh, dan mereka berada di posisi depan sementara barisan belakang berupaya untuk membawa dan melindungi Rasulullah keluar dari kepungan. Dalam kejadian ini kita melihat banyak sekali bentuk-bentuk pengabdian dan pengorbanan serta cinta Rasulullah yang benar-benar dibuktikan dengan jiwa dan raga. Ada satu keluarga yang bersama dengan Rasulullah SAW saat itu melihat Rasulullah akan dipanah. Mereka membuat satu lingkaran kecil yang terdiri dari seorang ibu, anaknya dan suaminya berputar. Mereka dorong Rasulullah hingga terduduk dan mereka menahan panah yang dilemparkan sampai setiap panah itu dikatakan oleh ahli riwayat dari kepala sampai telapak kaki mereka tembus dengan anak panah. Setiap ada yang jatuh, satu orang maju menggantikan posisi, benar-benar menjadi tameng hidup Rasulullah. Jadi kalau kita kemudian zaman sekarang ini mengklaim bahwasanya kita lebih baik dari para sahabat, itu jauh lebih baik. Ini sahabat benar-benar memposisikan diri mereka itu sebagai tameng hidup. Tak terhitung berapa panah yang menghantam sahabat tersebut, tidaklah mereka syahid kecuali posisi mereka sedang memeluk Rasulullah, sementara badan mereka sudah seperti duri landak yang dipenuhi dengan anak panah. 20 orang sahabat tersebut satu persatu syahid di hadapan Rasulullah SAW. Tidak kurang dari 70 sahabat yang syahid dalam peperangan tersebut. Dan disinilah peran Ali bin Abi Thalib yang benar-benar mati-matian menghalangi pasukan yang telah memukul tersebut untuk dapat melukai dan membunuh Rasulullah. Dan tentunya kita tahu bahwasanya dalam peperangan tersebut saking banyaknya musuh Rasulullah itu tidak bisa dilindungi dengan sempurna, di mana helm ataupun pelindung kepala Rasulullah ini sampai patah dan besinya masuk sampai ke dalam rongga mulut Rasulullah, gigi geraham beliau patah, kemudian pelipis beliau juga berdarah. Dan ini menunjukkan bagaimana brutalnya posisinya saat itu. Dan biiznillah Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perang Khandaq terjadi lagi ketika Quraisy, Ghatafan, Bani Murrah, Bani Asad, Bani Sulaim dan Yahudi Bani Nadir melakukan satu konspirasi untuk mengepung kota Madinah. Dalam pengepungan tersebut jumlah mereka 10.000 orang dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Lalu kemudian setelah bermusyawarah, Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, mengusulkan, ya Rasulullah, kita buat satu parit sehingga mereka tidak bisa masuk dengan leluasa ke kota Madinah. Karena posisi kota Madinah saat itu kiri kanannya adalah perbukitan, belakangnya juga ditutup oleh satu dataran tinggi, dan pintu masuk hanya lewat utara. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang Madinah sudah menjadi kota yang sangat luas, tapi di zaman Rasulullah Madinah itu kota yang cukup kecil, sehingga bagian utara ini kemudian digali oleh pasukan Rasulullah dan dijaga. Nah, penjaga di depan parit, tentunya yang namanya parit ini ada bagian yang dalam, lebar, ada bagian yang sempit. Di bagian yang sempit inilah kemudian Rasulullah menugaskan para sahabat yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjaga lokasi tersebut. Dan benar, pada saat itu beberapa orang Yahudi, di antaranya adalah Amr bin Abdul, Ikrimah bin Abi Jahal, Dirar bin Khattab, Hubairah bin Abi Wahab, dan Naufal bin Abdullah,
ini berhasil melewati celah sempit tersebut dan hendak menjaga celah tersebut agar bisa dilewati oleh pasukan yang lain. Namun saat itu Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk menjaga jangan sampai ada lagi yang bisa menyelusup. Di antara mereka yang bisa melewati ini, yang paling terkenal adalah Amr bin Abdul Wud. Ia terkenal sebagai orang yang kuat, badannya tegap, keahlian perangnya luar biasa, dan tidak pernah kalah dalam peperangan. Pada saat itu Amr ini kemudian menantang kaum muslimin untuk berduel sampai mati dengan dirinya. Tantangan ini ya sampaikan siapa di antara kaum muslimin yang berani beradu dengan dia. Dan saking terkenalnya Amr bin Abdul Wud ini, banyak sekali di antara para sahabat yang mendekat tapi tidak berani untuk maju karena saking brutalnya Amr ini. Maka dia ulangi lagi sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menghadap Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, biar aku menghadapinya. Kata Rasulullah, dia adalah Amr. Kalau Rasulullah sudah nyampaikan kayak gitu, artinya memang dia orang luar biasa gitu, memang ditakuti. Bahkan orang Arab menyebutkan satu Amr itu setara dengan 1000 prajurit, saking kuatnya Amr. Maka Rasulullah Ali pun mundur, tapi kembali Amr bin Abdul Wud ini kembali mengucapkan kata-kata kasar memaki Rasulullah dan menantang kaum muslimin. Akhirnya Ali masuk maju kembali dan mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku meladeninya. Maka Rasulullah kembali berkata, ya Ali, dia adalah Amr. Maka Ali menjawab, dan aku adalah Ali ya Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah memberikan izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi Amr bin Abdul Wud. Dan tentunya ini bukan satu sosok yang kosong, karena dalam peperangan tersebut bahkan tameng besi yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib itu pecah ketika dipukul dengan pedang Amr bin Abdul Wud. Peperangan yang luar biasa sekali. Namun dalam satu kesempatan Ali bin Abi Thalib melihat celah pada gerakan Amr ini yang kemudian dengan cerdik dimanfaatkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menusuk, sehingga tusukan tersebutlah yang mengantarkan Amr bin Abdul Wud ini mati dalam peperangan tersebut. Dan ini yang kemudian tidak dipercaya oleh mata orang-orang Quraisy yang berada di seberang parit, karena posisinya sudah di seberang parit arah ke kota Madinah. Melihat hal tersebut, maka kelompoknya tadi yang ikut loncat bareng Amr ini balik lagi, lari ketakutan. Di sana ada Ikrimah, dan yang sialnya adalah salah satu di antara mereka, yaitu Naufal bin Abdullah. Pada saat ia balik kanan lari ke pasukan, ternyata kudanya ini tergelincir dan jatuh ke dalam parit sehingga dia tewas di dalam parit tersebut. Maka ini kemudian termasuk yang berperan dalam melemahkan mental orang-orang Quraisy dan sekutunya dalam menyerang Madinah. Pada malam harinya kemudian Rasulullah berdoa dan Allah mengutus badai yang memporak-porandakan perkemahan Quraisy dan sekutunya. Pada saat itu Rasulullah berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa mengecek bagaimana kondisi mereka? Maka artinya ini misi bunuh diri, Pak, masuk ke dalam markas musuh. Para sahabat diam. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib ini mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku yang masuk ke sana. Maka kemudian dalam salah satu riwayat dikatakan Rasulullah mendoakan Ali bin Abi Thalib lalu mengusap dadanya, karena kondisi saat itu sangat dingin karena badai yang ditiupkan oleh angin pada saat itu. Maka Ali mengatakan, demi Allah, setelah itu aku tidak pernah merasakan kepanasan dan tidak pernah merasakan
kedinginan pada musimnya. Artinya di antara kelebihan Ali bin Abi Thalib ini, ia biasa memakai pakaian tipis di puncak musim dingin dan pakai selimut atau pakai baju tebal di puncak musim panas. Ini berkat doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali ini masuk ke lokasi tersebut dan mendapatkan saat itu ternyata pasukan Quraisy yang tenda-tenda mereka terangkat oleh angin dan lain sebagainya memutuskan untuk kembali ke kota Madinah. Pada dasarnya perang Khandaq ini memang tidak terjadi peperangan besar, hanya adu tanding. Salah satunya adu tanding antara Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Ud. Sisanya mereka kemudian balik dalam kondisi porak-poranda karena dihantam oleh badai yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga merupakan salah satu peran daripada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Lalu begitu juga Rasulullah SAW memberikan tugas-tugas penting kepada Ali bin Abi Thalib pada peperangan selanjutnya, bahkan pada saat perjanjian Hudaybiyah, pada saat Fathul Makkah dan lain sebagainya. Yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya juga perlu sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.